Saya ingin juga menegaskan ya bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tetapi tetap memiliki kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Memberi kesan bahwa peduli. Lo buktinya tuh nggak ada kepedulian. Itu sampai sekarang tuh kilometer 50 tuh didiamin. Nggak ada sedikit pun sinyal bahwa istana peduli dengan pelanggaran HAM terhadap pengawal-pengawal Habib Rizik kan. Pertanyaannya, kenapa saya datang? Kan begitu. Itulah sebuah wujud. Kalau kami tidak peduli, kami tidak datang untuk melihat dan mendengarkan. Jangan sampai soal semacam ini dianggap ya melecehkan pejabat mau datang. Bukan, ini soal yang udah ratusan kali ditunggu di depan Monas dan nggak ada yang mau berani keluar. Itu kan pengecut namanya. Nah, sekarang begitu ada isu reshuffle, wah semua menteri buru-buru seolah-olah tampil di publik sebagai ingin menyelamatkan demokrasi. Itu kan ini kan ngecapnya kan di situ. Selesai saya memberikan keynote speaker, saya mendapatkan laporan dari Pak Wali Kota bahwa di luar ada demo teman-teman yang menyuarakan tentang persoalan HAM di Indonesia. Dan saya putuskan, oke, saya akan datang. Dan kebetulan Pak BK dari Komnas HAM juga hadir. Saya, Pak Wali Kota dan Pak BK hadir bersama-sama di sana. Jadi betul bahwa diusir oleh mahasiswa atau oleh pengunjuk rasa, oleh kemisahan ini, aksi kemisahan ini, ya udah, itu nasibnya Pak Muldoko begitu tuh. Tapi di balik itu ngapain juga Pak Muldoko berupaya untuk ke situ, yang sebetulnya kan itu kayak cari muka. Intinya bahwa saya ingin memahami apa yang sedang dia sampaikan kepada pemerintah atas berbagai persoalan HAM masa lalu. Dan saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya, terus saya mencoba untuk berbicara dengan mereka, tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan. Memberi kesan bahwa peduli. Lo buktinya tuh nggak ada kepedulian. Itu sampai sekarang tuh kilometer 50 tuh didiamin. Nggak ada sedikit pun sinyal bahwa istana peduli dengan pelanggaran HAM terhadap pengawal-pengawal Habib Rizik kan. Bagi saya itu sesuatu yang biasa ya. Saya menghormati dan menghargai apa yang telah dia sampaikan. Untuk itu saya beserta rombongan meninggalkan tempat. Begini, yang ingin saya sampaikan sebuah pesan kuat bahwa bahwa di dalam festival HAM itu sesungguhnya adalah kita ingin mengangkat berbagai inovasi dan inisiatif baru oleh pemerintah daerah untuk menjaga dan memajukan tentang persoalan-persoalan HAM yang berkaitan dengan ekosop dan hak sipil, ekonomi, sosial budaya, dan hak sipil. Kita tidak hanya memikirkan persoalan masa lalu, tapi bagaimana kita menata persoalan-persoalan HAM masa depan yang semakin baik, beriringan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Itu sesungguhnya yang sedang dipikirkan dalam festival HAM itu. Tapi kita mau lihat ini sebagai satu civil disobedience yang menganggap bahwa udahlah, pemerintah mau ngomong suka-suka aja tuh, kita nggak peduli lagi karena pemerintah tidak mampu untuk menghasilkan keadilan. Jadi Pak Muldoko itu ya kena batunya tuh. Apalagi Pak Muldoko kasusnya masih panjang soal kudeta lah segala macam. Jadi di dalam tubuh Pak Muldoko itu, dalam tubuh politiknya, orang sampaikan kekesalan seluruhnya. Tentu Pak Muldoko paham, tapi itu bagus juga. Jangan sampai soal semacam ini dianggap ya melecehkan pejabat mau datang. Bukan, ini soal yang udah ratusan kali ditunggu di depan Monas dan nggak ada yang mau berani keluar. Itu kan pengecut namanya. Nah, sekarang begitu ada isu reshuffle, wah semua menteri buru-buru seolah-olah tampil di publik sebagai ingin menyelamatkan demokrasi. Itu kan ini kan ngecapnya kan di situ. Untuk itu saya ingin juga menegaskan ya bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tetapi tetap memiliki kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Pertanyaannya,
Kenapa saya datang? Kan begitu. Itulah sebuah wujud. Kalau kami tidak peduli, kami tidak datang untuk melihat dan mendengarkan. Kepala Staf Presiden Muldoko tiba-tiba menghampiri masa aksi Kamisan di Semarang. Maksud hati ingin mencari muka, tetapi masa malah mengusir Muldoko. Muldoko awalnya berencana memberi sambutan di hadapan masa. Namun Muldoko akhirnya pergi lantaran masa tak ingin mendengarkannya bicara. Hal tersebut dilakukan masa karena sikap Muldoko yang selama ini menjadi pembegal Demokrat dan tidak fokus membantu pemerintah. Menurut Rocky, pengusiran Muldoko merupakan konsekuensi yang harus ditanggung olehnya. Rocky juga menyinggung motif di balik upaya KSP mendatangi lokasi aksi HAM tersebut, yaitu sudah jadi nasibnya Pak Muldoko begitu. Namun di balik itu, untuk apa juga Pak Muldoko berupaya ke situ? Ujar Rocky Gerung, itu kan sebetulnya seperti cari muka agar seolah-olah terlihat peduli. Itu di sekeliling Pak Muldoko, kan ada aktivis semua yang mendampingi. Itu artinya memang sekadar pencitraan saja, sambung Rocky yang kemudian mengingatkan akan tragedi KM50. Menurut Rocky, istana tidak peduli dengan pelanggaran HAM karena memang tidak mampu menghasilkan keadilan. Gak ada sedikit pun sinyal istana bahwa istana peduli dengan pelanggaran HAM. Namun, kasus ini mau dilihat sebagai sesuatu yang memang pemerintah tidak peduli karena pemerintah tidak mampu menghasilkan keadilan, paparnya. Rocky menyatakan jika memang peduli dengan kasus HAM, mengapa baru menunggu aksi di Semarang? Menurut Rocky, tanpa aksi Kamisan pun, seharusnya KSP langsung bereaksi untuk setiap kasus pelanggaran HAM. Kalau betul-betul ada konsep, kenapa menunggu di Semarang? Tanpa adanya Kamisan pun setiap kasus pelanggaran HAM mestinya KSP bereaksi, tetapi ini enggak, ujarnya. Kepala Staf Presiden Muldoko tiba-tiba menghampiri masa aksi Kamisan di Semarang. Maksud hati ingin mencari muka, tetapi masa malah mengusir Muldoko. Muldoko awalnya berencana memberi sambutan di hadapan masa. Namun Muldoko akhirnya pergi lantaran masa tak ingin mendengarkannya bicara. Hal tersebut dilakukan masa karena sikap Muldoko yang selama ini menjadi pembegal Demokrat dan tidak fokus membantu pemerintah. Menurut Rocky, pengusiran Muldoko merupakan konsekuensi yang harus ditanggung olehnya. Rocky juga menyinggung motif di balik upaya KSP mendatangi lokasi aksi HAM tersebut, yaitu sudah jadi nasibnya Pak Muldoko begitu. Namun di balik itu, untuk apa juga Pak Muldoko berupaya ke situ? Ujar Rocky Gerung, itu kan sebetulnya seperti cari muka agar seolah-olah terlihat peduli. Itu di sekeliling Pak Muldoko, kan ada aktivis semua yang mendampingi. Itu artinya memang sekadar pencitraan saja, sambung Rocky yang kemudian mengingatkan akan tragedi KM50. Menurut Rocky, istana tidak peduli dengan pelanggaran HAM karena memang tidak mampu menghasilkan keadilan. Gak ada sedikit pun sinyal istana bahwa istana peduli dengan pelanggaran HAM. Namun, kasus ini mau dilihat sebagai sesuatu yang memang pemerintah tidak peduli karena pemerintah tidak mampu menghasilkan keadilan, paparnya. Rocky menyatakan jika memang peduli dengan kasus HAM, mengapa baru menunggu aksi di Semarang? Menurut Rocky, tanpa aksi Kamisan pun, seharusnya KSP langsung bereaksi untuk setiap kasus pelanggaran HAM. Kalau betul-betul ada konsep, kenapa menunggu di Semarang? Tanpa adanya Kamisan pun setiap kasus pelanggaran HAM mestinya KSP bereaksi, tetapi ini enggak, ujarnya.